Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunida Rahma. Saya dosen CPNS di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi di dalam perkuliahan, khususnya di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya nggak akan membahasnya sendirian, tapi saya juga sudah melakukan wawancara singkat bersama dengan koordinator program studi dan juga beberapa mahasiswa yang menjadi narasumber saya dalam wawancara kali ini. Simak ya! Ya, terima kasih Mbak Anida. Saya Dr. Suli selaku Korprodi untuk kedokteran ya, jadi S1 Pendidikan Dokter. Baik, jadi hari ini saya ingin mendengar pendapat dokter mengenai penerapan atau implementasi IT, teknologi informasi di program studi kita sudah sejauh mana sih, Dok? Oke. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi ya, jadi kita juga di program studi secara bertahap juga sudah mengembangkan lah ya beberapa hal dan membiasakan mahasiswa untuk penggunaan teknologi-teknologi ya dalam kegiatan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun untuk perkenalan program studi sendiri. Yang sudah jalan itu misalnya penggunaan website program studinya. Jadi kita punya website di fk.unmul.ac.id. Di situ ada informasi tentang program studi, termasuk kita membiasakan mahasiswa mengakses jadwal dari sana juga. Jadi semua informasi mahasiswa bisa lewat dari website. Selain itu karena mahasiswa itu banyak menggunakan media sosial ya, program studi juga ikut serta lah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan perkembangan zaman anak-anak. Jadi kita punya grup-grup, baik terutama anak-anak kan jarang WA ya. Jadi kita pakai grup lain untuk menyebarkan informasi langsung ke semua peserta. Jadi untuk supaya lebih informasi dari program studi ke mahasiswa itu biar bisa lebih cepat. Jadi kita menggunakan juga grup-grup media sosial. Dalam kegiatan pembelajaran pun kita gunakannya. Jadi beberapa dosen misalnya penggunaan video-video untuk pembelajaran misalnya itu juga digunakan. Atau karena kita punya misalnya paling banyak misalnya pada keterampilan medik ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan percontohan selain dosen mencontohkan, nanti biasanya dibarengi juga ada video. Kalau di zaman dulu ya waktu 2 tahun terakhir pada saat COVID itu justru mahasiswa kita suruh buat videonya kemudian kita nilai. Jadi kalau sekarang karena sudah bisa bertemu mahasiswa langsung melakukan ya. Kemudian selain kegiatan pembelajaran juga ujian. Nah, kita ujian ini menggunakan yang pada saat COVID ya kita pakai ujian secara online, tapi mahasiswa di rumah pengawasannya panitia semua turun ke kampus ya, jadi pengawasan lewat Zoom. Kita ujian menggunakan salah satu aplikasi lah, jadi kita aplikasi ujiannya khusus, jadi semua perangkat-perangkatnya kita latih supaya bisa sama-sama paham lah. Jadi kita buat, setelah kita sepakati kita pakai perangkat apa untuk ujian, kemudian kita buatkan regulasinya. Nah setelah ini sudah selesai, sudah tidak COVID lagi kan mahasiswa bisa turun lagi ya, bisa datang ke kampus. Nah ini kita menggunakan CBT kita ya sebagai media untuk ujian ya. Jadi mungkin begitu penggunaan secara garis besar, penggunaan mungkin perkembangan menyesuaikan perkembangan teknologi ya bagi adik-adik di prodi kedokteran khususnya. Baik, tadi dokter menyebutkan bahwa mahasiswa sudah diperkenalkan dengan CBT dari awal ya, begitu ya Dok, untuk ujiannya. Apakah ini akan memberikan dampak positif atau mungkin negatif terhadap mahasiswa itu ke depannya lagi? Karena kan setahu saya di program studi kedokteran atau profesi itu kan ada yang namanya exit exam ya Dok, ujian kompetensi, dan itu menggunakan CBT begitu Dok. Apakah ini salah satu metode atau langkah daripada program studi untuk mempersiapkan mahasiswa begitu Dok? Ya, bisa dikatakan demikian ya. Walaupun kita sadar sih kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang itu dia natif teknologi. Jadi kemampuannya dalam menggunakan aplikasi komputer itu jauh sekali dari yang dulu. Kami pernah coba waktu di tahun sekitar 2016 atau 17-an, kami yang berpikir bahwa mahasiswa itu kita kurang percaya diri waktu mahasiswa minta mahasiswa ujian di komputer dengan aplikasi yang sudah kita siapkan. Ternyata nggak demikian, penguasaannya itu luar biasa, cepat banget. Jadi kalau dibilang ini untuk mempersiapkan iya, tapi bukan satu-satunya ya. Karena kalau untuk pengenalan aplikasi dan sebagainya kayaknya mahasiswa sekarang tuh sudah cukup baik lah ya. Oke Dok. Terakhir Dok, untuk harapannya
ke depan di program studi mengenai penggunaan IT, apakah ada harapan-harapan yang ingin Dokter sampaikan? Ini kita sekarang dalam tahap pengembangan e-portfolio ya, terutama karena kita mau menguatkan soft skill dari lulusan kita. Jadi salah satunya adalah kita mengembangkan e-portfolio. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa, bulan ini karena perangkatnya sudah jadi, sisa membuat regulasi dari penggunaannya. Jadi harapannya sih yang paling dekat ini adalah penggunaan e-portfolio. Kemudian yang kedua mungkin basis data program studi ya. Jadi basis data program studi yang berbasis IT yang disesuaikan dengan akreditasi itu mungkin yang masih belum bisa kita bangun. Jadi kita tetap memanfaatkan teknologi, jadi misalnya kita pakai Google Drive, kita pakai iCloud, tapi ya, bukan yang seperti itu sih yang kami maksud. Jadi harapannya ke depan dengan mungkin pemanfaatan teknologi yang lebih baik, terutama untuk pendataan ya, data-data yang ada di program studi itu bisa tersimpan lebih baik, termasuk data-data perkembangan si mahasiswa ini ya, supaya kita bisa lihat perkembangan mereka sampai akhir. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Sulis atas waktunya. Boleh perkenalan dulu, nama, kemudian program studi dan angkatan berapa? Oke, jadi kenalin, aku Asma dari program studi kedokteran angkatan 2019. Oke, sejauh ini di program studi kedokteran menggunakan teknologi nggak dalam perkuliahannya? Selama online kemarin ya pakai teknologi lewat Zoom, kalau misalnya ujian pakai Edmodo. Oke, berarti saat ujian menggunakan platform ujian online gitu Iya. ya? Ada kendala nggak selama mengikuti ujian online tersebut? Selama ujian online itu mungkin kalau misalnya emang jaringannya kadang lagi jelek atau emang server dari Edmodo-nya lagi down, itu kayak susah buat joinnya gitu. Oke, berarti terkendalanya di jaringan ya? Iya. Harapan kedepannya untuk penggunaan IT di FK gimana? Semoga lebih baik lagi, terus jaringannya semoga nggak bermasalah kalau setiap ada ujian. Oke, terima kasih Asma. Nah, kalian sudah mendengarkan tanggapan dari koordinator program studi kedokteran dan juga mahasiswa program studi kedokteran mengenai penggunaan IT di lingkungan perkuliahan program studi kedokteran. Jadi, kesimpulannya, pada saat ini program studi kedokteran sudah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem perkuliahan, baik itu untuk pengajaran ataupun pengurusan administrasi. Misalnya, pada saat pandemi kemarin, secara total menggunakan Zoom online untuk kelas perkuliahan. Bahkan sampai saat ini, jika kelas perkuliahan di atas 100 orang, maka akan tetap menggunakan fasilitas Zoom meeting. Kemudian juga menggunakan platform pihak ketiga untuk mengadakan ujian online. Namun, pada saat setelah pandemi ini sudah mulai kembali menggunakan CBT yang memang dimiliki oleh fakultas. Nah, dari hasil wawancara saya, kendala utama yang sering dihadapi adalah tentu saja jaringan, karena ini merupakan teknologi yang diintegrasikan ke dalam perkuliahan yang bergantung kepada bagaimana baik buruknya jaringan tersebut. Jika jaringan sedang buruk, maka perkuliahan juga bisa akan menjadi lebih terganggu. Nah, kemudian platform ujian online yang digunakan adalah pihak ketiga. Nah, bisa saja kan pada saat suatu hari nanti perusahaan platform tersebut tutup dan akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan ujian online. Namun, harapannya ke depan penggunaan CBT yang dimiliki oleh kampus akan lebih bisa maksimal dan bisa menunjang perkuliahan ataupun ujian-ujian online lainnya yang perlu dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Kemudian pada saat ini program studi juga sedang mengembangkan suatu implementasi teknologi lainnya, yaitu bernama e-portfolio, di mana e-portfolio ini akan menjelaskan portofolio mahasiswa yang akan diunggah secara online. Nah, portofolio ini tentunya juga bisa menjadi salah satu media untuk melihat portofolio mahasiswa tersebut yang akan direview oleh program studi, khususnya di sini ada dosen pembimbing akademik, sehingga diharapkan mahasiswa bisa mengisi portofolio mereka sejak mereka dalam bangku perkuliahan. Jadi saat nanti mereka sudah masuk ke dunia kerja, mereka sudah memiliki portofolio yang rapi. Nah, itulah kira-kira gambaran penggunaan IT dan permasalahan-permasalahan integrasi teknologi informasi di lingkungan program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.